Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kaum muslimin, kita bertemu kembali dengan Ramadan dari hari-hari yang kita lalui ini. Semoga Allah karuniakan kepada kita umur panjang dan penuh dengan keberkahan. Banyaklah bermunajat kepada Allah. Wa atil hayati ala ta'atik. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam taat dan takwa kepadamu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan dan perbaikan emosi. Kaum muslimin, ketika kita berbicara Ramadan pasti kita bahasannya puasa, maaf ya, sebagian orang sembako dan tarawih. Pernahkah kita kepikir bahwa melihat mentadaburi yang Allah katakan dalam surah Ali Imran, ya, sekitar ayat Ali Imran ayat 134. Yang Allah katakan menjadi ciri orang bertakwa salah satunya adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Betapa banyak kita tekun ibadah, kita bisa maksimal infak, kita bisa tarawih 11, 23 bahkan dan kita juga bisa maksimal dalam menjaga makan ya dan minum, kita tahan ya. Pada saat berpuasa al-imsak kita tahan. Tapi sukakah kita mengendalikan emosi kita? Apa itu emosi? Mungkin bisa sedih, bisa marah, bisa takut, ya, bisa khawatir dan banyak definisi emosi. Intinya ketika kita menjadi orang-orang beriman khususnya masalah emosi marah. Para ayah ya, ingat ketika Ramadan itu bukan hanya menahan al-imsak, menahan dari makan dan minum, juga menahan dari wal kadhiminal ghaidh, tidak mudah marah. Para ummahat, para ibu juga sama. Para anak ya juga sama, nggak boleh marah-marah sama orang tua. Bahkan Rasul mengingatkan dalam hadis yang lain, la tagdob, jangan marah, walakal jannah. Jadi ketika datang Ramadan jangan hanya ingatnya puasa saja sama tarawih. Juga ingat perbaikan attitude, akhlak, khususnya bisa mengontrol emosi diri. Antara suami istri jangan sering ribut, antara anak-anak dengan orang tua, antara sahabat dia rekan kerja, teman ya, antara manajemen dengan para karyawan jangan sering ribut. Khususnya Ramadan ini jaga betul. Kenapa? Karena melekat pribadi orang-orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi jangan hanya kita menahan diri bisa puasa, bisa qiyamul lail, bisa tarawih, bisa tahajud ya, tapi tidak bisa ngontrol emosi diri. Ayo mari kita perbaiki emosi keluarga besar kita, terutama antara suami istri, ya juga pertemanan kita dengan sahabat kita, jangan mudah marah. Janganlah menjadi seorang yang ya senggol bacok ya. Disenggol sedikit sama teman langsung marah, langsung ambek, jangan ya. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Imran 134 itu, setelah infak Allah katakan wal kadhiminal ghaidh wal afina aninas, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Memaafkan bagian daripada emosi yang baik ya. Pengondisian diri bisa maafkan kesalahan orang lain. Makanya nanti ketika kita Idul Fitri ya, mudah-mudahan kita sehat panjang umur sampai kepada Idul Fitri, kita ada biasanya ta'afuf, maafkan di antara kita. Dan ingat, jangan sampai ketika kita maksimal pelaksanaan ibadah, terus kita masih ada kesal pada orang, marah-marah, bahkan suami istri malam takbirannya ini marah-marah. Dan besoknya ketika pasangan atau keluarga besar atau rekan kerja minta maaf tidak dimaafkan. Ini jangan sampai ya. Ini sangat jauh dari pribadi takwa yang Allah katakan dalam surah Al-Imran 134, 135. Marilah jadi pribadi-pribadi yang juga bisa mengkondisikan emosi dan terus diperbaiki. Terus belajar, terus perbaiki. Tapi Ustaz, tidak ada tapi. Insya Allah ketika kita belajar, melatih, mujahadah sungguh-sungguh, pasti akan bisa. Bahkan dalam literasi kesehatan, ternyata emosi atau marah, khususnya emosi negatifnya marah, ini sangat berdampak buruk pada kesehatan jiwa kita. Makanya selain kita bisa menahan makan minum, puasa juga bisa mengontrol, mengendalikan perbaikan emosi ini supaya makin sehat jasmaninya dan ruhaninya ya. Semoga bermanfaat. Ramadan tahun ini perbaikan ibadah dan juga perbaikan emosi diri kita semuanya.
Ya, demikian kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.